Dirimu terbit bagai mentari, bersinar terang pancarkan citra. Darimu terharap hati, berpadu satu membangun bangsa. Di kau apoteker Indonesia, majulah emban tugasmu ya, jadikan hadirmu jati dirimu, tegakkan cipta kemanusiaan. Di kau pejuang abdi profesi, ikhlas senyum dalam karyamu, cerminkan bineka tunggal ika. Apoteker Indonesia. Di kau apoteker Indonesia, majulah emban tugasmu ya, jadikan hadirmu jati dirimu, tegakkan cipta kemanusiaan, tegakkan cipta kemanusiaan. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Presiden Indonesian Young Pharmacist Group tahun 2020-2022. Aldi, kami persilahkan. Baik, terima kasih, Randy. Suara saya terdengar? Terdengar, Kang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kawan-kawan, teman-teman semua, apoteker, sejawat-sejawat sekalian, dan mungkin rekan-rekan yang menghadiri acara kali ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih banyak, terutama untuk para materi kita hari ini. Ada apoteker Ridho Patavi, kemudian juga apoteker Fitria Nur Hidayah. Kakak-kakak sekalian, terima kasih sudah bersedia sharing di acara LPG kali ini. Saya harus menjelaskan dulu bahwa ini adalah rangkaian dari peringatan World Pharmacist Day yang diselenggarakan oleh seluruh apoteker ya. Jadi ini pestanya apoteker di seluruh dunia, dan kami mungkin sebagai bagian dari organisasi apoteker yang terutama menghimpun apoteker muda ya. Jadi EPG ini menghimpun para apoteker muda ya, tentu ingin ikut ambil bagian dengan cara kami sendiri. Jadi di sini kita membantu meramaikan WPD ini. Salah satunya adalah di acara kali ini kita mendapatkan mendapatkan kesempatan yang sangat langka ya untuk kolaborasi antara EYPG sebagai organisasi apoteker muda juga bersama teman-teman dari AMR ya yang sudah bersedia untuk berkolaborasi di sini sudah dari jauh lama mungkin ya Kak Fitria, dari beberapa bulan lalu sudah kolaborasi sebelumnya bersama dengan kami di OEPG, terutama di sini teman-teman yang terlibat adalah teman-teman yang dari gerakan OEPG Against COVID ya, OEPG lawan COVID. Ini gerakan kita yang sudah mungkin berlangsung cukup lama dan saat ini alhamdulillah masih berjalan. Mungkin sedikit informasi ya, dan juga mungkin mengingatkan kepada rekan-rekan yang lain bahwa acara ini hanya satu dari sekian rangkaian acara lainnya. Jadi mohon bantuan dari kakak-kakak sekalian, teman-teman yang lain
untuk membantu menyemarakan WPD ini ya. Jadi mulai kita banyak sekali campaign yang dilakukan di media sosial. Salah satunya AWPJ ini punya campaign yaitu sekarang lagi rame tanya obat, tanya apoteker ya. Di sini mungkin udah pada lihat nih campaignnya. Kita bikin Kita bikin surprise juga ya, kayak belum pernah ada nih sebelumnya. Kita bikin AR game ya. Kita bikin game di Instagram. Mohon bantu nanti setelah pulang dari sini mungkin teman-teman boleh bantu untuk mengkampanyekan ke rekan-rekan atau ke teman-teman masyarakat juga supaya semua bisa mengambil bagian dalam menyemarakan Hari Apoteker ini, karena memang saat ini profesi kita ini masih berada dalam tantangan yang cukup besar dan kita butuh peranan dari semua unsur teman-teman apoteker ini supaya bisa terus meningkatkan profesi apoteker dan terutama kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan hari ini webinarnya juga spesial karena hari ini webinarnya kita akan membahas tentang bagaimana sih peranan kefarmasian dalam penggunaan antibiotik ya di rumah sakit, dan juga bagaimana penggunaan antibiotik setelah pandemi COVID ini, karena kita tahu sendiri ya saat ini luar biasa banget kasusnya, kayak antibiotik tuh udah bisa segampang beli segampang beli permen kali ya. Saat ini kemarin beredar luas, bahkan di online shop pun kemarin banyak sekali diedarkan, dan hari ini kita akan menambah wawasan, menambah ilmu sebagai long life learner, mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semua. Jadi mungkin pesan dari saya, kasih banyak kepada Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Di sini saya lihat dan banyak juga Bapak Ibu senior. Salam kenal Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan semangat tetap sama, semangat AWPJ itu semangat apoteker muda itu nggak kenal usia. Ya. Jadi usia berapapun tetap semangat apoteker muda. Kita di sini punya slogan, AWPJ itu punya tagline yang kita pegang sudah berapa tahun. Tagline-nya adalah kalau kita menyebut AWPJ, maka kita selalu membalas dengan simple, fun, and young. Jadi itu adalah simbol kami bahwa AWPJ ini simple, sederhana, kemudian fun, menyenangkan, dan young itu muda. Jadi nanti ini adalah tagline yang kami harap bisa digunakan oleh para apoteker muda ini di seluruh Indonesia. Sekian dari saya, Franky, terima kasih banyak. Terakhir saya izinkan menyampaikan salam apoteker muda, AWPJ, simple, fun, and young. Thank you, Franky. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Oke, terima kasih Apoteker Aldiza Mahendra telah memberikan sambutan dan membuka acara webinar pada malam hari ini. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Kang Aldi ya, kalau tema tahun ini itu dari FIP, Pharmacy Always Trust for Your Health. Jadi emang tema ini diusung untuk mengingat kalau kepercayaan itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting ya, bagaimana kita meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada profesi kita, apoteker. Bagaimana bisa jadi apoteker, bisa dikenal oleh masyarakat karena tentunya dipercaya oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu, makanya kita kolaborasi dengan Apoteker Peduli AMR, mengadakan webinar ini dengan tema Again of Positive Change in Antibiotic Stewardship. Nah, kenapa kita mengambil tema ini? Karena mungkin teman-teman yang belum tahu, mungkin belum update, kalau tahun ini WHO telah menambahkan nilai Star Pharmacist yang ke-10 ya. Mungkin teman-teman baru terakhir update 9 Star Pharmacist, jadi 9. Ternyata tahun ini sudah ditambahkan oleh WHO itu 10 ya. Jadi ada yang ke-10 itu apa? Yang ke-10 adalah Agent of Positive Change. Jadi agen perubahan yang positif. Mohon maaf teman-teman, tadi ada masalah teknis ya, sinyal. Suara saya terdengar ya? Sudah, Mas. Oke. Mungkin ini saya mengingatkan kembali rangkaian World Pharmacist Day yang tadi mungkin juga sudah dijelaskan oleh Kang Aldi ya. Kalau kita ikut memeriahkan Hari Apoteker Sedunia, dari FIP bisa mengikuti kampanye ini yang bisa dilihat ya websitenya, source-nya,
dari FHP. Lalu selanjutnya ada dari IAI juga. Mungkin yang kemarin teman-teman sudah banyak juga yang ikut ya dari IAI. Oh ya, ini contoh yang tadi dari FIP ya. Mungkin ini bisa ikutan kita. Lalu dari IAI ini ada Twibbon, mungkin kemarin juga banyak banget ya dari Instagram yang mungkin tag akun Indonesian Young Pharmacist Group dan akun PPIAI. Mungkin yang belum teman-teman boleh juga ikutan kembali. Dan ada juga selain itu ada dari PPIAI spanduk atau pamflet dari tentang apoteker selalu terpercaya untuk kesehatan Anda. Nah, itu bisa diakses di sini atau mungkin biar memudahkan bisa juga di profil Indonesian Young Pharmacist Group kita sudah mencantumkan link untuk memudahkan teman-teman semua mengakses Twibbon ini. Ada poster edukasi vaksin, lalu ada online survei dan materi edukasi. Nah, mungkin ya selanjutnya yang terbaru nih ya, mungkin pertama kalinya Ikatan Apoteker Indonesia dan Indonesian Young Pharmacist Group membuat filter Instagram ya. Nah, teman-teman mungkin masih belum nyoba, boleh dicoba ya, karena ini sangat menarik dan baru pertama kali ya. Jadi bisa dicari kalau di filter Instagram itu IEPG WPD 2021. Nah, nanti di situ kita ada seperti game. Nah, game ini akan juga tapi tetap memberikan edukasi ke masyarakat ya. Jadi bisa memberikan edukasi ke masyarakat dengan cara yang menyenangkan. Nah, selanjutnya kita akan langsung ya masuk ke sesi materi. Untuk sebelumnya saya akan membacakan dulu CV dari pembicara kita yang sangat-sangat keren ya. Ada 2 orang yang akan membawakan 2 materi yang berbeda. Nah, untuk yang sesi pertama kita akan mendengarkan pemaparan dari apoteker Ridlo Pahlavi, S.Pharm, Magister Farmasi Klinik. Nah, beliau merupakan S2 Farmasi Klinik dari Universitas Airlangga, sekarang merupakan apoteker Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Ya, di bagian farmasi klinik IGD dan juga merupakan anggota Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba dan tim manajemen nyeri. Nah, dan apoteker Ridlo ini juga ternyata adalah anggota pengurus IEPG Jawa Timur ya. Lalu nanti di sesi kedua ada pembicara kedua kita, Apoteker Fitrian Nur Hidayah S.Pharm, beliau merupakan apoteker klinis Rumah Sakit RSCM dan juga merupakan pencetus atau pionir apoteker peduli AMR. Mungkin teman-teman ada yang sudah ikutan IG Live kemarin ya, IG Live dari apoteker peduli AMR dan IEPG yang sudah berkenalan dengan apoteker peduli AMR, bagaimana terbentuknya. Nah, sekarang kita juga berkesempatan mendapatkan materi dari apoteker Fitrian Nur Hidayah. Nah, mungkin nanti sebentar lagi kita akan mendengarkan materi pertama dari apoteker Ridlo. Saya ingatkan lagi nih teman-teman, boleh nanti ya bertanya sambil mungkin mendengarkan materi, mungkin ada keingetan pertanyaan, mungkin biar nggak lupa, boleh dicantum langsung ketik di kolom chat aja, nanti kita akan membahasnya di terakhir ya. Jadi 2 sesi ini akan langsung lanjut. Setelah 2 sesi di akhir acara nanti kita akan membahas atau diskusi dari pertanyaan teman-teman. Nah, nanti 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan door prize di acara penutupan ya. Setelah kita nanti foto bersama penutupan, nanti akan diumumkan 3 orang penanya terbaik. Nah, biar semangat nih teman-teman untuk mendengarkan materi dan bertanya ya. Oke, karena untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan pemaparan materi dari apoteker Ridlo Pahlavi untuk sesi pertama ini. Untuk apoteker Ridlo, dipersilakan. Baik, selamat malam. Terima kasih apoteker Randi Putra ya sudah mempersilahkan saya. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, selamat malam. Ya, sukses selalu untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada
Presiden IEPG periode tahun 2020-2022 yang tadi telah memberikan sambutan yang luar biasa, yaitu Apoteker Aldi Mahendra. Kemudian untuk Bapak Ibu sekalian ya, rekan sejawat apoteker, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini ya. Malam-malam biasanya untuk istirahat, tapi kita memberikan waktu untuk kita sharing atau diskusi bersama ya. Saya sangat senang sekali. Kemudian saya juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia ya, panitia yang telah menyelenggarakan acara ini ya dalam rangka World Pharmacist Day ya, di mana merupakan hari ulang tahun ya kita semua sejawat apoteker ya, dengan tema yang mengusung Pharmacy Always Trusted for Your Health. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama, izinkan saya untuk mulai share screen ya. Oke, saya ingin memastikan Bapak Moderator sudah nampak? Sudah. Baik, terima kasih. Baik, perkenalkan saya membawakan suatu materi dengan tema peran tenaga kefarmasian di rumah sakit dalam penatagunaan antibiotik. Tadi untuk CV, ya terima kasih sudah disampaikan oleh Apoteker Fendi, jadi bisa saya skip ya. Ini ada konteks saya apabila mungkin perlu untuk korespondensi dan sebagainya. Berikutnya sesuai dengan tema, ini adalah breakdown ya dari apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan global EMR. Jadi permasalahan resistensi antimikroba secara global. Nah, kemudian pada subtopik kedua terkait dengan PPRA itu sendiri. Ya, apa hubungannya nanti global AMR ini dengan PPRA? Nah, kemudian salah satu kegiatan PPRA ini adalah penatagunaan antibiotik. Jadi nanti kita akan ya membahas ya, review sedikit ya mengenai terkait penatagunaan antibiotik. Lalu di sana akan ada peran apoteker karena di penatagunaan antibiotik ini beberapa tenaga kesehatan berperan ya, baik itu dari dokter, dari perawat, dari apoteker dan sebagainya. Tapi kita akan bahas terutama pada peran apoteker yang memegang peran penting ya dalam penatagunaan antibiotik ini. Lalu akan ada nanti case sharing atau contoh kasus ya dari resistensi antimikroba yang nyata yang benar-benar terjadi ya di lingkungan kita. Lalu yang terakhir adalah simpulan. Baik, yang pertama ya terkait dengan global EMR. Nah, global EMR ini merupakan suatu isu yang sudah global ya. Jadi sebelum adanya COVID-19 ini dan sampai sekarang ya, meskipun sudah ada COVID-19 ini, AMR ini masih berjalan. Ya, apa yang terjadi kita bisa tengok. Nah, jadi banyak sekali ya kejadian resistensi antimikroba ya, yang mana pada normalnya ya suatu mikroba atau bakteri virus ini secara ilmiah akan mengalami suatu resistensi tersendiri ya, tapi resistensi tersebut waktunya itu sangat lama ya, bisa puluhan tahun seperti itu. Nah, tapi dengan kita menggunakan antibiotik yang tidak bijak ya, mikroba ini lebih cepat mengalami resistensi seperti itu. Ya, tapi disayangkan kecepatan penemuan obat ya terutama untuk antimikroba, antibiotik ini lebih lambat dibandingkan dengan kecepatan resistensi gitu. Nah, resistensi antimikroba sendiri ini berpotensi menjadi suatu MDRO atau multi-drug resistant organism, yaitu apa? Bakteri yang menimbulkan infeksi yang sulit diobati, kemudian memberikan morbiditas, komplikasi dan mortalitasnya semakin tinggi ya karena sudah tidak ada antibiotik yang dapat kita gunakan lagi gitu. Nah, ini suatu prediksi ya, suatu prediksi akan kejadian adanya resistensi antimikroba dan masalah global pada tahun 2050. Ini terjadi di seluruh negara dan berpotensi ini bisa menyebar tanpa batas, di mana data menunjukkan ada kematian global 10 juta per tahun dan global cost atau kerugian ya yang ditimbulkan sampai US dollar 100 triliun. Nah, ini dari Jim O'Neill 2015. Kalau kita tengok ya di sebelah kanan atas ini Bapak Ibu, ya dari yang warna merah, ya ini adalah prosentase ya kejadian AMR seperti itu. Nah, yang putih-putih ini ya bukan berarti nol ya, jangan bangga dulu, tapi ini adalah no data gitu. Nah, kemudian kita lihat yang bawah, ini adalah jumlah kematian. Ya, tertinggi adalah di benua Asia. Nah, Indonesia ini masuk biru tua.
bisa lihat di sini berarti kematiannya antara 10 sampai 10 dalam 10.000 populasi. Jadi sangat mengkhawatirkan ya. Ini prediksi pada tahun 2050. Nah, kemudian jadi AMR ini ya yang mana terjadi bakteri ini merupakan makhluk hidup ya. Jadi bakteri ini merupakan makhluk hidup yang mana bersel satu ya, seperti kita juga sama makhluk hidup. Ya, dia bisa membelah diri, ya bisa kawin, bisa memindahkan material-material, dan dia seperti halnya makhluk hidup lainnya akan melakukan adaptasi ya dengan bertahan hidup ya dengan cara ofensif yaitu penyerangan atau menghasilkan enzim, kemudian menghasilkan endotoksin, kemudian mengubah komponen dinding sel. Ya, bertahan hidup dari apa? Ya antibiotik tadi gitu. Nah, yang pada akhirnya akan menimbulkan bakteri resisten, yang mana bakteri ini tidak bisa dimatikan oleh antibiotik yang dulu efektif membunuhnya. Karena tadi ada pertahanan dari bakteri, yang mana dia merupakan makhluk hidup juga yang bisa melakukan adaptasi. Nah, itulah kenapa kita perlu ya mengetahui pentingnya AMR ini. Oke, sekarang kita masuk ke subtopik yang kedua, ya terkait dengan PPRA. Ya, apa itu PPRA? Nah, sebelumnya kita lihat dulu mengapa PPRA ini perlu dilaksanakan di Indonesia. Berikut ini saya sampaikan data surveillance dari AMR AMU KPRA Kemenkes 2016 ya. Jadi ini adalah prevalensi dari ISBL di Indonesia. Ya, jadi prevalensinya persentasenya semakin meningkat ya, di mana pada survei nasional tahun 2016 ini ya antara 45 sampai 82% ya angka kejadian ESBL dari seluruh kultur yang didapatkan. Seperti itu. Hal ini sangat mengkhawatirkan ya, kalau sudah ESBL artinya extended spectrum bertalatamase. Jadi banyak antibiotik ini yang sudah tidak bisa diberikan ya. Senjata pamungkasnya apa kira-kira jawab sekalian? Vancomycin. Nah, ada lagi yang lebih poten dari vancomycin. Kalau senjata pamungkas atau senjata terakhir sudah digunakan, vancomycin, ya seperti linezolid atau colistin, ya kalau sudah digunakan, kita tidak punya lagi ya senjata yang digunakan. Masa kita mau memberikan atau membunuh bakteri secara mekanis ya dengan cara dibakar atau diberikan alkohol, kan tidak mungkin seperti itu. Ya. Ya, ini kasus real ya di Indonesia, datanya dari Kemenkes. Kemudian dari regulasi. Dari regulasi ini kita lihat ada dari PMK nomor 8 tahun 2015. Selain itu ada dari SNARS atau standar akreditasi rumah sakit. Jadi pada bab 4 yang masuk dalam program nasional ada standar PPRA 4 dan ada standar PPRA 4.1 yang mana ini harus dilaksanakan. Kemudian dari akreditasi internasional ya Bapak Ibu yang sudah bekerja di rumah sakit, yang rumah sakitnya mungkin sudah terakreditasi internasional, bisa lihat ya di sini ada standar MMU 1.1 yang mana ada the hospital develops and implements a program for the prudent use of antibiotic. Jadi on the principle of antibiotic stewardship, diperlukan penggunaan antibiotik yang prudent. Prudent ini artinya apa? Bijak. Bagaimana pengendaliannya? Ini harus tertuang dalam suatu kebijakan yang diturunkan dalam berupa SOP dan harus diimplementasikan. Ya, implement seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke apa itu PPRA. Ya, kita lihat definisinya dari PMK nomor 8 tahun 2015 pasal 1, yaitu suatu program pengendalian resistensi antimikroba adalah aktivitas yang ditunjukkan untuk mencegah dan atau menurunkan adanya kejadian mikroba resisten. Kemudian di pasal 6 disebutkan setiap rumah sakit harus melaksanakan program pengendalian resistensi antimikroba secara optimal. Jadi ini bukan suatu pilihan. Saya mau menjalankan PPRA, saya nggak usah, rasanya belum siap menjalankan PPRA. Nah, padahal di PMK ini sudah berbunyi harus. Ya, kalau harus berarti apa artinya? Tidak boleh tidak dilaksanakan seperti itu. Dan PPRA sendiri itu merupakan aktivitas. Kemudian ada yang rancu. Bedanya PPRA dengan KPRA itu apa? Jadi kalau PPRA itu adalah programnya atau aktivitasnya. Kalau KPRA itu adalah komite. Ya, jadi anggotanya yang berisi dari beberapa disiplin ilmu, ya, dari dokter, perawat, farmasi, ya, atau mungkin ada tenaga gizi juga yang terlibat ya terkait dengan pelaksanaan program ini. Seperti itu. Nah, strategi PPRA dari WHO dan PMK nomor 8 tahun 2015 pasal 3, ini pertama adalah
untuk mencegah selective pressure. Ya, jadi dengan cara apa mencegah selective pressure ini? Dengan penggunaan antibiotik secara bijak. Selective pressure yang dimaksud ini adalah jadi let's say katakanlah ada 100 ya, ada 100 koloni ya, 100 sel bakteri dalam sebuah koloni katakanlah ya, biasanya jutaan ya, katakanlah kita simpulkan aja 100. Nah, selective pressure ini bila kita berikan antibiotik ya, antibiotik ceftriaxone misalnya ya, dalam 100 ini tidak semuanya akan mati ya, pasti akan ada yang survive ya, karena tadi adaptasi tadi. Nah, yang survive tadi kemudian namanya bakteri tadi ya, meskipun satu, dia akan bisa membelah diri ya, dia akan membelah diri menjadi sel 2 ya, 2 sel kemudian ya, dari 2 sel menjadi 4 dan seterusnya seperti itu. Nah, yang sel yang tadi awalnya yang bertahan tadi yang dia resisten, dia sudah punya kekuatan ya, dia sudah punya resistensi terhadap antibiotik yang saya ceritakan tadi, ceftriaxone seperti itu. Nah, ini dicegah dengan apa? Penggunaan antibiotik secara bijak. Nah, selain mencegah supaya bakteri tadi tidak menjadi resisten, kita juga perlu melakukan pencegahan penyebaran ya, penyebaran dari bakteri yang sudah resisten tadi. Dengan cara apa? Penerapan PPI ya, atau program pengendalian infeksi secara optimal di rumah sakit seperti itu ya. Jadi kita sering kan mendengar istilah 5 moments dalam melakukan cuci tangan kapan saja. Nah, itu tujuan dilaksanakan agar bakteri tersebut tidak berpindah ya, apalagi yang bakteri berpindah dengan cara kontak seperti MRSA itu mudah sekali ya, bisa kita pegang satu pasien terus pegang pasien lainnya akan berpindah bakterinya, atau megang benda-benda di sekitar pasien juga bisa berpindah ke pasien yang lainnya. Jadi ini suatu program yang berbeda yang bekerja sama secara selaras dengan PPRA seperti itu. Oke, ya tadi kita bahas siapa anggota PPRA. Di pasal 7 disebutkan susunan tim pelaksana program resistensi antimikroba terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Nah, kualifikasinya bagaimana? Nah, kualifikasinya dinyatakan di sini adalah seorang klinisi yang berminat di bidang infeksi. Seperti itu. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, tim PPRA bertanggung jawab langsung kepada kepala atau direktur rumah sakit. Jadi PPRA ini bergerak ya, atau dia melaksanakan aktivitas atas backingan atau dukungan dari direktur, yang mana merupakan tadi ya, yang sudah harus dilaksanakan berdasarkan PMK nomor 8 yang harus dilaksanakan. Jadi yang melaksanakan sebenarnya direktur, cuma didelegasikan kepada tim PPRA. Jadi yang akan meng-backup ya PPRA ini adalah direktur rumah sakit seperti itu. Nah, ini kemudian kalau kita lihat ya tentang pedoman organisasi rumah sakit nomor 77 tahun 2015, ada komite lain ya, selain komite lain, yaitu kita lihat di sini ada yang D ya, ada komite yang harus ada di rumah sakit, yaitu pengendalian resistensi antimikroba. Di samping komite keperawatan, komite farmasi dan terapi yang sering kita berhubungan ya dari instalasi farmasi, KFT, kemudian ADPPI, KPRA, komite etik, komite mutu, dan sebagainya, masih banyak lagi. Nah, salah satunya harus ada komite pengendalian resistensi antimikroba. Oke, nah lanjutannya terkait dengan anggota dari PPRA ini, setelah melakukan komitmen atau kesepakatan, ya ini terdiri dari klinisi, ya kemudian dari keperawatan, ada Nah, ini bekerja sama ya dalam mengendalikan resistensi antimikroba. Nah, kemudian yang dimaksud yang di sini klinisi ini adalah seseorang atau tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan langsung ya kepada pasien, ya kita sebut sebagai klinisi. Kalau apoteker masuk klinisi nggak kira-kira? Kalau apotekernya tidak memberikan pelayanan kepada pasien, ya misalkan hanya di gudang saja, ya ngurusi untuk manajerial, nah belum bisa disebut klinisi karena tidak memberikan pelayanan langsung kepada pasien. Tapi apoteker yang bekerja di bangsal, yang memberikan pelayanan kepada pasien, bisa kita sebut sebagai klinisi. Karena definisi klinisi ini bukan hanya dokter, tetapi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan secara langsung seperti itu. Nah, kalau dokter apakah bisa disebut, ada dokterkah yang tidak bisa disebut klinisi? Ya ada, misalkan dokter yang tidak praktek. Dokter tersebut hanya mengajar.
tidak memberikan pelayanan kepada pasien ya tidak bisa disebut sebagai klinisi, atau dokter peneliti ya tapi tidak memberikan pelayanan kepada pasien ya tidak bisa disebut klinisi. Jadi klinisi ini yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien. Nah, dalam keadaan keterbatasan SDM, maka rumah sakit dapat menyesuaikan keanggotaan tim berdasarkan ketersediaan SDM yang terlibat dalam PPRA. Intinya dibuat dulu ya komitenya, ya kemudian anggotanya misalkan belum bisa lengkap seperti ini, dibuat dulu ya, dibuatkan SK oleh direktur, baru bisa dibuat programnya dan sebagainya, baru bisa berjalan. Nah, ini contoh pasal 9 dari PMK nomor 8, tugasnya untuk membantu kepala direktur dalam menetapkan kebijakan tentang pengendalian resistensi antimikroba. Ya berarti tugas utamanya harusnya siapa? Kita lihat di sini, berarti direktur rumah sakit, karena PPRA ini hanya membantu, seperti itu. Kemudian membantu menerapkan kebijakan, membantu pelaksanaan, membantu direktur dalam mengawasi, seperti itu. Kemudian menyelenggarakan forum kajian kasus, pengelolaan penyakit infeksi terintegrasi, jadi misalkan ditemui kasus sulit, ya kita bisa membuat suatu forum diskusi seperti itu. Kemudian melakukan surveillance pola mikroba penyebab infeksi dan kepekaannya terhadap antibiotik. Jadi ini suatu evaluasi dari data kultur ya untuk melihat pola atau peta medan kuman di suatu ruangan. Kemudian memberikan edukasi dan melakukan penelitian serta harus ada pelaporan kegiatan kepada direktur. Nah, kemudian bagaimana ya kalau kita akan memulai sebuah rumah sakit terhadap PPRA ini, karena ini harus dan wajib dilaksanakan. Jadi diawali dengan adanya kebijakan rumah sakit. Ya, nggak mungkin kita dari staf-stafnya terus bentuk sendiri komite, nggak mungkin ya. Jadi setiap tim atau komite ini harus ada kebijakan dari direktur seperti itu. Nah, unsurnya apa? Dari klinisi dokter, perwakilan SMF, dari farmasi klinik, mikrobiologi klinik, kemudian keperawatan, PPI, KFP, atau menyesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit atau SDM. Kemudian menyusun perencanaan program. Nah, bagaimana nih program apa yang akan dilaksanakan? Setelah programnya disusun, harus diimplementasikan. Setelah itu, akan ada monitoring evaluasi yang dilaporkan kepada direktur. Jadi ini memang sangat diperlukan ya, peran atau dukungan dari manajemen rumah sakit. Itu karena kalau kita berjalan sendiri PPRA tanpa adanya backup atau dukungan dari manajemen ya tidak akan berhasil ya penyelenggaraan dari PPRA ini. Oke, yang berikutnya terkait dengan penatagunaan antibiotik ya, kita lebih spesifik lagi ya terhadap salah satu dari tugas pokok PPRA yaitu penatagunaan antibiotik atau yang biasa dikenal dengan antibiotic stewardship. Oke, nah penatagunaan antibiotik atau antibiotic stewardship program ini merupakan suatu program atau intervensi atau strategi dalam rangka optimalisasi penetapan jenis antibiotik terkait dengan dosis, lama terapi, dengan indikasi yang tepat terkait dengan sistem informasi, data, SDM, dan prosedur yang tepat. Nah, penatagunaan antibiotik ini berdasarkan IDSA atau Infectious Diseases Society of America tahun 2015, ini adalah suatu upaya untuk peningkatan outcome pasien melalui kegiatan terkoordinasi perbaikan penggunaan antibiotik, meliputi penentuan jenis, dosis, durasi, rute, deeskalasi, dan penghentian dari antibiotik itu tersendiri. Nah, tujuan dari penatagunaan ini yaitu apa? Ya, turunnya dari kuantitas penggunaan antibiotik, tetapi kualitasnya yang meningkat penggunaannya. Kemudian perbaikan outcome pasien, lalu ketaatan terhadap PPK antibiotik atau pedoman praktek klinik ya terhadap penggunaan antibiotik. Kemudian turunnya prevalensi dari antimikrobial resisten, ada ESBL, MRSA, CRE, NDM1, dan turunnya cost yang dari pasien. Apalagi sekarang eranya BPJS yang mana bukan lagi fee for service. Kalau fee for service itu apa yang kita berikan, obat, rawat inap, pemeriksaan lab itu akan dibayarkan oleh pihak penanggung ya atau penanggung biaya pasien atau pihak asuransi. Tapi kalau sekarang eranya BPJS kita tahu ya sistemnya inasibijis, jadi sudah paketan. Katakanlah pasien menderita suatu infeksi, yang suatu infeksi misalkan diare, disentri, paketnya 5 juta. Berapapun biayanya ya akan
yang dikeluarkan oleh rumah sakit, maka yang akan dibayar oleh pihak BPJS ya 5 juta itu. Nah, itulah pentingnya ya program ini dilaksanakan supaya pengobatannya lebih efektif gitu. Ya, jangan sampai kita rugi. Ya kalau rugi kan rumah sakit ini kita tahu ya bukan lembaga sosial yang tidak perlu keuntungan pastinya. Ya rumah sakit kan perlu margin juga ya untuk biaya operasional, untuk menggaji tenaga kesehatannya seperti itu dan lain-lain. Oke. Nah, ini adalah pendukung dari penatagunaan antibiotik ini, terutama dari IT. Ya, IT ini sangat penting ya karena kalau kita hanya sekarang menggunakan dokumen-dokumen yang berupa kertas tertulis, kadang ada data yang tidak terlewatkan lah, kertasnya hilang dan sebagainya, dan susah untuk mengintegrasikannya. Kita perlu suatu backup IT yang kuat seperti itu. Ya kemudian ada dari aspek mikrobiologi klinik karena kita akan memerlukan data hasil pemeriksaan kultur, peta medan kuman, pola sensitivitas antibiotik dan sebagainya ini dilakukan oleh mikrobiologi klinik. Nah, kemudian farmasi klinik. Nah, farmasi klinik ini nanti akan berperan dalam melakukan review ya. Jadi merupakan garda terdepan dalam pengendalian antibiotik. Nah, persisnya seperti apa nanti akan saya sampaikan ya peran dari farmasi klinik. Kemudian dari PPI untuk mencegah penyebaran atau spreading dari bakteri yang sudah resisten tadi. Selanjutnya ada program monitoring dan evaluasi. Baik, nah ini adalah aktivitas dari PGA atau penatagunaan antibiotik, ada audit dan feedback. Kemudian nanti akan ada pengaturan restriksi. Restriksi ini terkait dengan pembatasan antibiotik ya atau diperlukan apa dulu nih untuk mengeluarkan suatu antibiotik tertentu seperti itu. Nah, implementasinya dapat berupa pelatihan, kemudian penerapan PPK atau clinical pathways, kemudian persetujuan antibiotik. Jadi setiap antibiotik ada golongan tertentu yang harus disetujui dulu oleh tim penatagunaan antibiotik ini. Kemudian ada streamlining atau deeskalasi. Jadi dirubah dari sediaan injeksi ke oral atau sebaliknya. Kemudian optimalisasi dosis dan durasi. Nah, ini kurang lebih dari framework aktivitas dari PGA ini saat antibiotik diresepkan. Nah, apoteker ya, atau farmasi klinik ini melakukan review karena antibiotik ini ya tidak akan keluar kalau dari apotek atau dari instalasi farmasi ini menyetujui. Maka garda terdepan ini adalah farmasi ya dalam nanti yang akan melakukan screening terhadap prescription. Kemudian apabila ada masalah akan dilakukan review. Ya, kemudian akan kita berikan feedback ya kepada yang penulis resep. Ya, kemudian kita follow up lagi. Ya, follow up lagi apa yang sudah kita berikan saran atau intervensi kita seperti apa. Nah, ini adalah contoh dari restriksi antibiotik. Jadi sebuah rumah sakit bisa ya membuat golongan-golongan antibiotik. Ya, seperti ini misalnya akses ini yang mana semua dokter bisa meresepkan. Kemudian kalau golongan watch harus di ACC oleh tim PGA dari disiplin atau dari SMF tertentu atau departemen tertentu, dari jantung, dari penyakit dalam, ya dari obgyn dan sebagainya harus meng-ACC terlebih dahulu. Kemudian reserve, nah reserve ini yang akan di ACC, akan didiskusikan dulu oleh tim KPRA, baru disetujui. Nah, tujuannya apa? Ini bukan untuk mempersulit pengobatan ya, tapi justru akan membuat pengobatan ini semakin rasional dan mencegah terjadinya resistensi antimikroba. Coba bayangkan kalau misalkan rumah sakit tidak ada penerapan seperti ini, ya semua dokter boleh meresepkan obat-obat vancomycin, polymyxin, tigecycline, karena memang poten ya nggak mau pakai obat yang ini seperti itu ya. Kembali lagi ke yang global AMR tadi, kalau obat-obat yang poten ini sudah digunakan ya di awal, ya bakterinya kan pasti akan ada yang mengalami selective pressure. Ya kalau sudah kuat ya terhadap bakteri antibiotik golongan yang reserve ini diberikan obat ampicillin, amoxicillin, bakterinya ibaratnya hanya mungkin ketawa aja. Ya mungkin hanya di antibiotiknya malah justru diminum ya sama bakterinya sendiri. Seperti itu ya analoginya. Oke, sekarang kita berikutnya masuk ke subtopik peran apoteker. Nah, lebih detail lagi sudah diatur sebenarnya ya sejawat sekalian terkait dengan peran apoteker atau farmasi klinik dari PMK nomor 8 tahun 2015. Jadi pertama kita sebagai apoteker wajib ya
dari aspek pengelolaan ya untuk mengelola ketersediaan dan mutu antibiotik dari pihak tim KPRA ya dokter lab ya sudah melakukan kerjanya secara maksimal, sudah rapat ya menentukan oke disetujui penggunaan antibiotik X misalnya. Tetapi dari aspek farmasinya katakanlah tidak melaksanakan kegiatan ini ya sudah susah-susah kita melakukan kultur, diskusi besar, ternyata obat yang diberikan tidak bermutu atau obatnya rusak, ya expired, tidak berkualitas. Nah, apa gunanya proses sebelumnya itu semua gitu. Jadi farmasi ini merupakan berperan sangat penting dalam PPRA ini gitu ya karena antibiotik ini merupakan ujung tombak dari terapi untuk penyakit infeksi. Nah, kita juga dapat berperan dalam tata laksana penyakit infeksi, ini lebih ke farmasi klinik ya, jadi pengkajian peresepan antibiotik, pengendalian penggunaan antibiotik, monitoring pemberian antibiotik dengan kita melakukan visite ke ruang rawat inap atau bangsal. Nah, kemudian kita juga bisa memberikan informasi dan edukasi penggunaan antibiotik yang benar, baik itu kepada dokter mungkin ya, yang kalau kebetulan di rumah sakit Dr. Sutomo itu ada PPDS-nya. Jadi kita memberikan edukasi ya kepada PPDS bagaimana penggunaan antibiotik yang benar atau mungkin kepada rekan-rekan perawat seperti itu. Kemudian kepada pasien juga ya untuk saat misalkan ada antibiotik yang digunakan di rumah ya untuk dirawat jalan. Kemudian mengevaluasi penggunaan antibiotik. Ini kita bisa lakukan secara mandiri saat misalnya kita visite ya kita lihat riwayat pengobatan obat pasien atau obat apa yang sedang digunakan secara mandiri boleh atau bersama tim seperti itu. Ya, jadi nanti ada tim dokter, tim perawat, kita melakukan visite bersama untuk evaluasi penggunaan antibiotik. Nah, ini adalah alur peresepan dalam penata gunaan antibiotik. Ya, jadi saat ada pasien, yang pasien ini dirawat oleh DPJP atau dokter, ya dokter penanggung jawab pasien. Mungkin di beberapa rumah sakit punya istilah yang berbeda, tapi DPJP ini pada ini adalah dokter. Akan setelah memeriksa pasien dan sebagainya, melakukan pemeriksaan data lab, akan muncul resep yang antibiotik. Nah, resep antibiotik tadi dilihat, ya apakah dia masuk akses, watch, preserve. Akan dilakukan oleh review. Ya kan dilakukan review, salah ya tulisannya harusnya review, pakai W, review oleh farmasi klinik ya untuk menentukan dia masuk antibiotik mana gitu. Nah, kalau akses karena tadi bisa langsung diberikan maka dari unit pelayanan farmasi bisa mengeluarkan antibiotik tersebut diserahkan kepada perawat untuk diadministrasikan atau diberikan kepada pasien. Kemudian untuk watch yang golongan kuning, nah ini akan di ACC dulu ya, jadi kita perlu melakukan persetujuan kepada DPJP atau tim PGA SMF yang mana sudah masuk ya di tim KPRA seperti itu. Kalau memang ternyata setuju, kita melakukan konfirmasi di sini ya, bila setuju bisa dilayani ya pemberian antibiotiknya. Kemudian untuk reserve ya kan masuk dulu resepnya ke unit pelayanan farmasi atau direview oleh farmasi klinik. Untuk reserve ya perlu kita kaji dalam tim PGA KPRA. Ini nanti hasilnya bisa disetujui atau tidak disetujui. Kalau disetujui bisa dilakukan pemberian obatnya. Tapi kalau tidak disetujui kembali lagi nanti akan dikomunikasikan dengan DPJP-nya seperti itu. Oke, selanjutnya ya terkait contoh ya kasus resistensi antimikroba. Oke, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini adalah kasus real atau kasus nyata ya. Ada seorang pasien yang masuk ke rumah sakit, ya ini riwayat sebelumnya. Coba bisa ditengok ya di layar. Ini hanya antibiotiknya saja Bapak Ibu. Ya bayangkan sudah berapa banyak antibiotik yang digunakan pada pasien ini. Ya sudah dari mulai Ceftriaxone, Levo, Meropenem, ya kemudian dikombinasi dengan Avelox atau moxifloxacin, kemudian balik lagi ke Cefepime, kemudian di stop terus kembali lagi digunakan tigesil yang isinya tigecycline dan seterusnya. Tapi pasiennya nggak sembuh. Nah ini apa yang terjadi? Ya kemudian karena pemakaian multi antibiotik masuk ke rumah sakit. Kemudian kita lakukan diskusi seperti itu. Nah dari diskusi ini ya kita lakukan kultur. Ya apa saja antibiotik yang masih resisten.
Jadi kita lakukan diskusi untuk menentukan ya apa nih antibiotik yang tepat untuk pasien tersebut. Ya kita diskusi dari berbagai disiplin ilmu akan memberikan masukan seperti itu. Ya ini adalah contoh ya dalam penggunaan antimikroba dan ini kasus nyata seperti itu. Kalau tidak ada yang mengendalikan, bukan tidak mungkin ya semua pasien nanti akan mendapatkan perlakuan seperti ini. Oke. Sekarang kita masuk ke simpulan. Jadi saat ini dunia sedang mengalami permasalahan global AMR yang mana bersamaan dengan COVID-19 ya, karena COVID-19 ini disebabkan oleh virus. Tapi sempat kita lihat ya beberapa petunjuk untuk pengobatan ini azitromisin, yang mana azitromisin ini sebenarnya antibiotik. Jadi itu salah satu ya contoh penggunaan antibiotik yang tidak rasional. Jelas-jelas penyebabnya virus, kok dikasihnya antibiotik. Bisa diberikan sebenarnya azitromisin ini kalau terbukti pasiennya memang ada koinfeksi. Ya, koinfeksi itu artinya ada infeksi lain juga oleh bakteri. Boleh diberikan antibiotik. Kalau enggak, ya buat apa ya? Cukup diberikan antivirus dan terapi suportif lainnya. Lalu untuk PPRA sendiri ini sangat diperlukan di rumah sakit ya untuk memperlambat antimicrobial resistance. Kemudian peran apoteker ini sangat diperlukan dalam penatagunaan antibiotik ya, karena kita merupakan garda terdepan dalam melakukan review ya atau telaah untuk permintaan antibiotik. Oke, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Saya serahkan kembali ke moderator Apoteker Friendly. Silahkan, terima kasih. Oke, terima kasih Apoteker Ridho. Materinya sangat insightful banget ya. Mungkin kita langsung lanjut ke sesi kedua, tapi sebelumnya maaf, ternyata Kak Fitria, Apoteker Fitria sedang sakit, jadi digantikan oleh satu tim di Apoteker Peduli AMR oleh Apoteker Nadia Saptarina, Magister Farmasi. Nah, saya bacakan dulu sebentar profil singkatnya. Apoteker Nadia ini adalah Kepala Instalasi Farmasi di Rumah Sakit Umum Kolbu Insan Mulia Batang. Beliau juga merupakan PIC Sosial Media Apoteker Peduli AMR, menempuh S2 di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, profesi apotekernya di Universitas Prof. Dr. Hamka, dan S1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, kita langsung saja ke sesi materi 2. Kami persilakan Apoteker Nadia untuk memberikan paparannya. Sebentar ya, Kak. Oke. Kita sambil nunggu teman-teman, nanti di akhir sesi juga ada Google Form ya, absensi. Nanti teman-teman bisa mendapatkan materi dan jika mengisi absensi dari Google Form di chat ya, nanti mungkin dari teman-teman panitia akan share Google Form untuk absensi. Jadi jangan lupa untuk absensi. Nanti kita akan kirimkan tools yang tadi sudah di-share, sudah dibagikan, dan pemaparan dari pemateri kita hari ini. Oke, apakah Apoteker Nadia sudah bisa share screen? Mungkin ini juga sudah. Terima kasih teman-teman, di kolom chat sudah banyak sekali pertanyaan. Terima kasih sudah antusias. Nanti kita setelah pemaparan sesi kedua ini oleh Apoteker Nadia, kita digabung ya sekaligus. Jadi nanti oleh dua pemateri yang akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Boleh mungkin masih teman-teman yang ada pertanyaan tentang materi ini, tentang antibiotik resisten, bisa di kolom chat. Nanti di sesi akhir, di penutupan foto bersama, setelah foto bersama, kita akan mengumumkan 3 penanya terbaik ya teman-teman. Coba sebentar.
Oke, ini udah muncul ya, Apoteker Nadia. Masuk nggak, Kak? Sip, sudah terlihat materinya, sudah di share screen. Oke, silakan Apoteker Nadia. Ya, terima kasih Apoteker Frandi sudah mempersilahkan waktu dan tempat kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Saptarina, mewakili dari Pionir APA, Kak Fitria. Kebetulan beliau lagi sakit. Di sini saya menyampaikan terkait penggunaan antibiotik selama pandemi COVID-19. Ya, halo Apoteker Muda Indonesia. Buat teman-teman yang apoteker di sini, sudahkah kita bijak? Ya, kembali lagi ke pertanyaan diri sendiri, apakah kita jadi apoteker itu udah benar-benar bijak untuk pemberian antibiotik atau memang masih belum kayak gitu? Ya, bijak menggunakan antibiotik itu kita tahu yang pertama adalah harus menggunakan resep dokter. Jadi memang tidak sembarangan antibiotik ini, harus betul-betul ada rasa aware, kesadaran dari kita sebagai apoteker. Terus demam, batuk, pilek tidak perlu antibiotik, itu juga harus diperhatikan karena tidak semua demam, batuk itu diperlukan antibiotik. Ya, selanjutnya. Ya, ini gambaran. Jadi ini tuh kita melihat di era sekarang gitu. Sebenarnya tujuan WHO zaman dulu WHO pengen banget gitu gerakan pendataan resistensi antibiotik atau penggunaan antibiotik di beberapa negara. Nah, alhamdulillahnya selama pandemi ini semua negara, bahkan negara Indonesia pun ikut menghimbau mengendalikan mendata penggunaan antibiotik selama pandemi COVID-19. Nah, dengan adanya pendataan, pemantauan, ini adalah gerakan yang sungguh sangat menjadi kebanggaan dari WHO. Karena ini yang udah memang ditunggu-tunggu. Capaiannya ke depan harapannya bukan hanya antibiotik untuk COVID-19 aja gitu, bahkan seluruh antibiotik yang digunakan di negara itu sendiri. Ya, tujuannya tidak lain untuk mengendalikan antibiotik. Ya, resistensi yang tinggi di antara antimikroba dulu gitu. Infeksi bakteri umum khususnya diare sama kemih itu bahkan sampai beberapa negara kewalahan gitu. Yang awalnya penggunaan antibiotik untuk diare sama kemih itu hanya berkisar yang resisten 8,2%. Namun meningkatnya waktu, tahun, akhirnya penyakit ini resisten meningkat sampai 92,4%. Dan ini bukan hanya satu negara gitu ya, sampai 33 negara. Ya, konsekuensi penggunaan misuse atau overuse antibiotik. Nah, antibiotik itu kan ada waktunya ya, jadi nggak sembarangan atau sekali pakai terus berhenti atau jangka panjang yang sungguh sangat panjang, tapi ada batasan waktu dan memang aturan-aturannya sendiri. Efek samping dari penggunaan antibiotik yang itu salah atau overdosis kayak gitu. Ada yang pertama gangguan pencernaan, ada yang namanya reaksi alergi, terus sensitif terhadap cahaya, infeksi jamur, gigi berubah warna, dan yang paling parah adalah efek samping dari resistensi antibiotik, yang mana adanya kekebalan tubuh terhadap antibiotik golongan tersebut sehingga harus diberikan antibiotik dengan kelas yang lebih tinggi gitu. Seperti tadi yang Kak Rido sampaikan, karena penelitian antibiotik itu kan tidak membutuhkan waktu setahun, 2 tahun, bahkan sampai 25 tahun gitu. Nah, khawatirnya jika ini tidak kita atasi bersama gitu, yang mana peningkatan bakteri dalam tubuh itu hitungannya detik gitu. Keselamatan manusia itu hitungannya detik. Kematiannya juga bahkan
Itu yang harus menjadi kesadaran kita bersama untuk bersama-sama mencegah mengendalikan antibiotik di negara Indonesia ini khususnya. Prinsip pemberian antibiotik. Ya, gambaran klinik dari penyakit infeksi yaitu efek yang ditimbulkan akibat adanya toksin atau racun yang dikeluarkan dari bakteri ke tubuh hospes. Efek terapi antibiotik pada penyakit infeksi hanya sebagai akibat kerja antibiotik terhadap biomekanisme antibakteri dan tidak terhadap biomekanisme tubuh hospes itu sendiri. Yang ketiga, antibiotik hanyalah menyingkat waktu yang dibutuhkan tubuh hospes untuk sembuh dari penyakit infeksi. Pemberian antibiotik akibat demam tidak bijaksana. Nah, perlu teman-teman tahu gitu, bagaimana sih kita biar tahu bijaksana tidak bijaksana. Nah, di sini ada yang namanya pemberian antibiotik akibat demam tidak bijaksana karena yang pertama, pemberian antibiotik yang tidak pada tempatnya dapat merugikan pasien berupa efek samping dan masyarakat yang menyebabkan resistensi terhadap tubuh manusia. Yang kedua, demam dapat disebabkan oleh infeksi virus yang cukup tinggi angka kejadiannya, jadi cukup tinggi angka kejadiannya dan tidak dapat dipercepat penyembuhannya dengan menggunakan antibiotik yang tidak rasional. Ini harus warning juga gitu ya. Terus demam dapat juga terjadi pada penyakit non-infeksi yang dengan sendirinya bukan indikasi dari pemberian antibiotik. Pemilihan antibiotik yang tepat yang pertama adalah mempertimbangkan faktor sensitivitas bakteri terhadap antibiotik itu sendiri, keadaan tubuh hospes dan biaya pengobatan. Jadi kalau di farmasi bilangnya farmakoekonomi ya, keilmuannya di sana gitu. Apalagi di era JKN BPJS ini yang mana betul-betul farmasis di sana dikendalikan dengan negara gitu, nggak sembarang memberikan obat gitu ya, karena ada berkaitan dengan klaim BPJS tersebut. Terus yang kedua, hasil sensitivitas harus tepat. Apabila sudah tepat, gejala membaik, antibiotik yang sebelumnya boleh dilanjutkan. Yang ketiga, apabila sensitivitas lebih efektif, perbaikan lebih baik, itu boleh dilanjutkan. Nah, apabila ternyata hasil sensitivitasnya itu tidak baik atau kurang memuaskan gitu dari hasilnya, antibiotiknya langsung diganti dengan yang lebih sensitif dan efektif sesuai sensitivitas putra antibiotik tersebut. Penentuan dosis dan lama pemberian yang tepat. Ya, jadi kan untuk menjadi apoteker yang bisa menentukan dosis yang tepat, kita juga belajar di mana farmakodinamik ya. Di sinilah peran kita. Kita harus menguasai farmakodinamik, terus masa obat di dalam tubuh itu berapa jam, efektivitasnya di mana gitu. Terus farmakokinetika, jenis infeksi, penetrasi obat ke tempat infeksi gitu. Ini dosis yang harus benar-benar kita pelajari, apakah dosisnya tepat, apakah benar 500 mg, apakah 1 kali sehari, apakah 3 kali sehari, apakah memang harus benar 8 jam kayak gitu. Betul-betul kita yang main di sini gitu, menguasai ilmu-ilmu ini gitu, sehingga efektivitas terapi yang diberikan kepada pasien pun betul-betul efektif gitu. Terus pemberian yang tepat harus tahu ya, lama pemberian obat itu sesuai dengan tata laksana terapi. Terus kita melihat dengan respon klinik pasien bagaimana gitu. Perbaikan hariannya, radiologis, terus mikrobiologisnya juga untuk pemberian yang tepat seperti apa. Terus ya, ini faktor yang mempengaruhi kualitas pemberian antibiotik. Jumlah antibiotik yang diberikan juga itu mempengaruhi kualitas ya, dari tepat indikasi, tepat dosis, rute pemberian, waktu pemberian, ya. Terus selain itu ada pencegahan dari kita, pencegahan agar tidak menjadi penyakit yang komplikasi, agar tidak resisten, misal pengendalian di sana ada yang tadi sudah dijelaskan Kak Rido terkait tahapan-tahapan pengendalian kita di
PPRA itu seperti apa, ada yang mana antibiotik harus kita reserve dulu kayak gitu, ada yang kita switch gitu. Namun selain itu ada poin penting juga gitu ya yang mempengaruhi. Yang pertama adalah formularium dari rumah sakit itu sendiri gitu. Kepatuhan dari dokter gitu ya. Kepatuhan dokter meresepkan, terus rekomendasi nasional rujukannya bagaimana harus kita ketahui. Terus pengetahuan dan sikap dokter apakah dengan keilmuan ini atau rekomendasi dari nasional dokter mengiyakan, terus sikapnya bagaimana, apakah ia mau sesuai kayak gitu. Soalnya tidak bisa kita bergerak sendiri gitu, yang mana semuanya harus tetap berkolaborasi. Nah, selain itu ada juga poin penting terkait promosi dari farmasi ini sendiri. Ya, ketika kita sudah tahu informasi dari misal dari jurnal gitu ya, seperti apa, kita harus promosikan ke dokter. Dokter, ini ada terapi baru, aktivitas segini, jurnalnya menyatakan ini lebih baik, meskipun harganya lebih mahal, atau ada yang lebih murah, ini ternyata lebih baik, lebih cepat, waktu long of stay-nya lebih singkat. Nah, ini yang menjadi perhatian untuk terapi selama pandemik ya, yang mana penggunaan obat ini sungguh sangat memperhatinkan gitu untuk antibiotik, khususnya levofloxacin sama meropenem. Lain-lainnya adalah banyak, ada oseltamivir yang awalnya sudah ada terapi, namun selama ada penelitian gitu ya, sekarang dirubah gitu ya untuk terapi COVID-19 itu sendiri. Terus kita tahu off-label merupakan istilah singkat yang menjelaskan penggunaan obat di luar ketentuan yang berkaitan dengan dosis, kelompok usia, rute pemberian, dan indikasi yang berbeda. Ya, ini jurnal terkait studi systematic review dan meta-analisis koinfeksi pada COVID-19. Terbanyak itu Mycoplasma pneumonia 42%, Pseudomonas aeruginosa 12%, terus ada Haemophilus influenza 12%, serta Klebsiella pneumonia, Acinetobacter baumannii ini juga. Ini sungguh sangat sulit ya, khususnya untuk diagnosis koinfeksi. Mungkin bakteri yang sudah ada dalam tubuhnya itu sudah tertular di rumah sakit gitu. Kita bilang hospital ya. Infeksi nosocomial. 50% COVID-19 ini meninggal karena koinfeksi bakteri. Jadi betul-betul menjadi perhatian kita bersama gitu, khususnya di pelayanan kesehatan yang di rumah sakit. COVID-19 pas koinfeksi bakteri ini dari 184 COVID-19, 71%-nya yang mendapatkan antibiotik. Ya, hasil kultur positifnya yaitu 11 pasien atau 45%-nya adalah ya terinfeksi gitu. Terus dia curiga juga di COPD paru-paru, terus masuk rumah sakit lebih dari 7 hari menggunakan ventilasi mekanik. Terus tanda klinis dari koinfeksi itu ada interleukin 1 beta, interleukin 6, TNF alfa, ya. Terus gold standarnya adalah pemeriksaan mikrobiologi ya, dari kultur patogen, kepekaan antibiotik, sputum, darah, urin, jaringan infeksi gitu. PCT tidak spesifik untuk infeksi bakteri, apalagi dengan nilai tinggi, manifestasi severitas kasusnya juga. Terus PCT baik untuk memberikan penggunaan antibiotik. Ya, ini penggunaan antibiotik pada COVID-19. Jadi pemberian antibiotik empirik pertama mengalami koinfeksi bakteri atau sepsis, kondisi klinis laboratorium dari leukosit, CRP, sama PCT. Terus pola bakteri dan kepekaan antibiotik rumah sakit, pemeriksaan mikrobiologi kultur dan uji kepekaan antibiotik. Terapi empirik harus dieskalasi apabila dapat didapatkan hasil pemeriksaan mikrobiologis.
Nah, ini ada pemberian levofloxacin 750 mg infus per 24 jam, kurang lebih 4 hari, terus ada hasil kultur sputum. Ya, ini untuk terapi empiris 4 hari, terus dilakukan untuk terapi definitif. Bisa diberikan vancomycin, cefalsulbactam, atau meropenem. Penggunaan antibiotika pada COVID-19 ini diberikan levofloxacin 750 mg per 24 jam, meskipun hasil kultur sputumnya tidak ada pertumbuhan atau hasil kultur darahnya tidak ada pertumbuhan, klinis leukosit. Nah, kalau ini semua ternyata tiga-tiganya tidak hasilnya tidak ada pertumbuhan atau baik aja, ini levofloxacinnya di stop. Jadi cukup 4 hari. Tidak ada terapi definitif lanjutan dari levofloxacin. Apa resiko pemberian antibiotik? Ya, ini sama ya. Tadi kayak antibiotik dengan efek samping ya. Jadi yang di sini bisa memicu proses selective pressure, resistensi, infeksi dari akibat antimikrobial resisten, sulit juga dalam pengobatannya. Terus peningkatan prevalensi dari Clostridium difficile pada usus, peningkatan cost berarti peningkatan lama rawat inap ya, harga pembiayaan, efek samping antibiotik. Ini untuk azitromycin pada COVID-19 menemukan bahwa masa inkubasi sel IB3-1 CF dengan azitromycin 100 mikro ini menyebabkan adanya penurunan enzim furin. Probabilitasnya 0,01, terus mengganggu pembelahan spike protein, mencegah masuknya virus ke dalam sel inang, mengurangi produksi sitokin proinflamasi, interleukin 6, 8, dan TNF-alpha. Terus yang kelima, makrolida dapat meredakan proinflamasi. Kalau memang memerlukan antiinflamasi, bisa menggunakan antiinflamasi. Kalau memang memerlukan untuk mengendalikan dari pembelahan spike protein ini, bisa menggunakan obat antivirus lainnya dari azitromycin. Ya, itu pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung kita diskusikan bersama. Kak Frandi. Oke, terima kasih Apoteker Nadia, pemaparannya ini sangat menarik ya. Ya, ini saya coba stop share dulu ya Kak. Nanti. Oke, boleh. Mungkin ini juga Apoteker Ridro udah gabung dengan kita untuk sesi diskusi ya, tanya jawab. Terima kasih teman-teman, pertanyaannya banyak sekali. Saya mungkin saya harap cukup waktunya, kalaupun tidak nanti mungkin ini ya kita coba rangkum. Saya ini yang pertanyaan yang miripnya dan akan nanti dibagi kita share lewat email. Teman-teman jangan lupa untuk isi Google Form absensi dan nanti sertifikat non SKP juga akan dikirim lewat email dan pemaparan materi yang tadi ya. Oke, kita langsung ini pertanyaan tadi ada dari Apoteker Sejawat Arifat Iriansyah, mungkin untuk Apoteker Ridho ya. Izin bertanya bagaimana penilaian mutu pelaksanaan pengendalian infeksi dikatakan maksimal dengan adanya KPRA di rumah sakit selama ini, mungkin selama pandemi ini untuk kedepannya. Baik, silakan Apoteker Ridho. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Sejawat Apoteker. Siapa tadi? Mohon maaf Pak Moderator. Ya, baik ya, langsung saja saya coba jawab ya. Saya sekedar sharing. Jadi, bagaimana kita menentukan keberhasilan dari KPRA? Nah, dari KPRA sendiri, kita yang akan membuat
suatu indikator. Ya, jadi kita akan membuat suatu indikator. Apa nih indikator yang akan kita buat? Ya, jadi kita memang harus self assessment sendiri. Ya, jadi indikator itu yang visible. Kita buat indikator yang kiranya visible atau mungkin ya untuk dicapai. Contohnya misalnya tadi, ya kalau sebelumnya tidak ada restriksi penggunaan antibiotik, ya setelah kita terapkan misalnya ya kita terapkan restriksi penggunaan meropenem. Jadi untuk penggunaan meropenem ini harus disetujui dulu oleh tim KPRA misalnya. Nah, dengan begitu setelah diterapkan kita bisa lihat ya bagaimana jumlah penggunaan meropenem ini kepada pasien seperti itu. Itu salah satu capaiannya misalnya. Apakah sudah tercapai belum penurunan penggunaan meropenem? Nah, selain itu tadi dari segi obat. Kemudian dari segi kumannya sendiri, kita bisa melihat dari pemeriksaan mikrobiologi klinik. Ya, bagaimana di rumah sakit tersebut, misalnya ternyata angka ISBL-nya tadi tinggi. Kemudian ada angka MRSA yang tinggi misalnya sebelumnya. Nah, kemudian dari KPRA memberikan intervensi. Nah, dari intervensi tersebut bisa kita evaluasi. Ya, misalkan kita punya indikator mutu penurunan dari angka MRSA atau SBL. Nah, tercapai atau tidak seperti itu. Lalu ada juga misalnya kepatuhan penggunaan atau penulisan antibiotik tertentu. Nah, itu juga bisa menjadi suatu capaian. Sebenarnya banyak sekali ya indikator yang bisa kita ambil di sini. Jadi saran saya untuk yang saat pertama kali mulai ya kita pilih dulu ya indikator-indikator yang mungkin bisa kita nilai atau kita evaluasi. Yang terpenting adalah kita selalu mengimplementasikannya dan selalu meningkatkan ya indikator-indikator. Misalkan satu indikator sudah tercapai, kita bisa tambahkan indikator lain-lainnya seperti itu. Ya, jadi ini sifatnya cukup teknis ya, Apoteker Fendi seperti itu. Semoga bisa menjawab. Oke, berarti. Oke, mungkin ini dilanjutkan ada pertanyaan yang relevan nih, Apoteker Ridro. Dari sejawat Fitri Fauzia Latifah, di rumah sakit saya hampir semuanya semua pasien COVID-19 menggunakan meropenem injeksi. Menurut Bapak, seberapa efektif penggunaan meropenem untuk pasien COVID dan bagaimana idealnya pola persiapan antibiotik meropenem ini? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi saya sempat juga membaca di chat ya, ada beberapa pertanyaan yang terkait penggunaan antibiotik. Jadi saat awal tadi yang seperti saya sampaikan ya dari PPK yang sudah kita terima mungkin ya dari persebut WA dan sebagainya, itu ada antibiotik seperti azitromisin dan sebagainya. Nah, dari KPRA Kemenkes sebenarnya sudah seperti memberikan arahan, ya bukan kewenangan ya KPRA untuk langsung stop digunakan, tidak ya, tapi memberikan rekomendasi yang sifatnya untuk penggunaan azitromisin ini harus sesuai dengan klinisnya atau sesuai dengan apabila ada koinfeksi dari bakteri. Ya, seperti itu. Kalau memang tidak ada koinfeksi ya dari bakteri, maka tidak perlu digunakan sebenarnya meropenem tersebut. Nah, tapi ini suatu hal yang agak sulit ya untuk di awal. Bagaimana membedakan ini murni hanya COVID saja atau murni atau penyakit karena infeksi bakteri. Karena sebelum COVID pun penyakit pada saluran pernafasan seperti pneumonia ya itu juga banyak gitu, dan memang sebagian disebabkan oleh bakteri. Nah, itu nanti dari keahlian ya seorang dokter dalam bisa menentukan ya diagnosisnya harus tepat, apakah ini infeksi viral ataukah ada infeksi dari bakteri, dengan nanti pemeriksaan darah atau pemeriksaan urin yang spesifik menunjukkan itu suatu viral infection atau bacterial infection, misalkan dengan kultur sputum atau kultur darah. Kalau ternyata steril atau tidak ada pertumbuhan kuman bakteri di sana, gitu. Kemudian PCR-nya positif, ya kan, berarti itu ada infeksi virus, tapi tidak ada infeksi bakteri. Maka langkah baiknya antibiotik tersebut tidak digunakan. Nah, saya cukup prihatin kalau memang di awal tuh langsung kita kasih welcome drink meropenem. Ya dulu sempat terdengar ya Bapak Ibu, welcome drink untuk pasien masuk ini ceftriaxone. Ya terus kok sekarang malah ternyata bukan di stok, malah diganti meropenem. Jadi memang perlu kerja keras sekali Apoteker Fitri terkait dengan seperti ini, dan kembali lagi ya dalam kita bekerja, jangan kita sebagai apoteker yang
dalam tanda kutip menabrak ya dokter-dokter senior tadi, ya jelas kita kalah. Ya, gimana caranya? Tadi ya, jadi PPRA ini harus di backup oleh direktur seperti itu. Jadi kita yang bekerja ini akan nanti dibantu oleh direktur, dan di dalam PGA ini kan tidak hanya apoteker yang seperti yang saya sampaikan, kan ada dokter juga di SMF atau di bagian tertentu. Nah, itu nanti kita bisa melakukan pendekatan melalui dokter tersebut yang sudah paham ya terkait dengan bagaimana mengendalikan antibiotik ini supaya tidak terjadi resistensi yang semakin berkelanjutan. Jadi yang dikhawatirkan atau hal yang ditakuti itu, aduh, ini kayak seperti farmasi dalam tanda kutip apoteker yang kayak ditabrakkan ya dengan dokter, padahal tidak. Ya, kita ada bagaimana pola implementasinya seperti itu. Ya, dalam bekerja pun ya jangan mau ibaratnya kita langsung ya untuk menstop dokter, apalagi yang sudah senior agak susah. Ya, itu tadi ya, perlu dalam suatu tim nanti yang memberikan rekomendasi. Gitu. Jangan kita sebagai apoteker langsung bicara sendiri, gitu nanti ya bisa menjadi suatu masalah juga, dan kita nanti yang akan diserang karena tidak ada backup. Jadi kita serahkan ke tim PGA atau KPRA, maka kita dituntut ya di sebuah rumah sakit PPR-nya harus bekerja dan didukung penuh oleh manajemen. Seperti itu. Itu yang bisa saya berikan tanggapannya terkait kasus yang dialami oleh Ibu Fitri tadi, apoteker Fitri. Oke. Terima kasih penjelasannya, Apoteker Ridho. Mungkin kita ini ada pertanyaan untuk Apoteker Nadia dari sejawat Rantabran. Izin bertanya, untuk pelayanan pengguna antibiotik seperti di apotek, kira-kira sasaran kegiatan pengendalian resistensi antibiotik seperti apa? Maksud seperti tujuan, tolak ukur, dan instrumen pemantauannya itu seperti apa? Mohon pencerahannya. Boleh, Apoteker Nadia? Boleh Kak sebentar. Jadi tadi menanggapi, sebentar, ini yang dari Kak Muhammad Hamim ya? Ini yang dari sejawat Rantabran. Izin bertanya, untuk pelayanan penatagunaan antibiotik seperti di apotek, kira-kira sasaran kegiatan pengendalian resistensi antik seperti apa? Mungkin apakah dari tujuan, tolak ukur, dan instrumen pemantauannya? Ya, mungkin ada kalau pencerahan dari saya sharing aja sih ya, berhubung saya lebih di rumah sakit ya. Kalau teman-teman di PC kami gitu, di sini kita memang sudah bersama untuk mengendalikan pemberian antibiotik serempak gitu ya di PCI Batang. Jadi kalau di apotek di sini itu setiap ada pasien yang memang ingin membeli antibiotik, dari apoteker menanyakan gitu, sudah berapa hari sakitnya, sudah minum apa aja, terus nanti ada bukunya sendiri gitu Kak Fran. Jadi ada nama pasien, nomor handphone, alamat, terus kita berikan antibiotiknya berapa gitu. Nanti apabila ada efek samping kita langsung bisa bilang gitu ke pasiennya, ini nanti nomor telepon kita gitu, apabila ada yang mau ditanyakan atau ada keluhan seperti apa, hubungi kami kayak gitu. Terus nanti setelah obatnya habis, ya kita pastikan itu habis, karena antibiotik itu memang harus kita, bukan antibiotik juga ya, semua obat kita tahu sekarang obat itu bukan pagi siang malam kan, jadi memang ini per 8 jam, ini per 12 jam, ini per 24 jam kayak gitu. Itu yang benar-benar kita edukasi juga, lebih ke sana. Tapi kita edukasi juga, maksudnya apabila emang penyakitnya itu lebih parah, kita sarankan ke dokter. Jadi memang nggak sembarangan juga sih untuk kasih antibiotik di apotek ini. Oke, terima kasih Apoteker Nadia penjelasannya. Mungkin ini juga ada lagi pertanyaan dari sejawat Eka Martasari.
Untuk meningkatkan, mungkin boleh Apoteker Ridho ya, coba menjelaskan, untuk meningkatkan kepercayaan diri apoteker untuk pelaksanaan PGA di rumah sakit, pelatihan atau workshop seperti apa yang harus dilakukan, mempertimbangkan peran seorang farmasi di PGA sangat besar, khususnya pada tahapan pra-otorisasi resep antimikroba di rumah sakit. Boleh, Apoteker Ridho, coba Baik. menjawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari seluruh apoteker. Mungkin saya menambahkan dulu ya terkait dengan yang disampaikan Apoteker Nadia tadi terkait pengendalian antibiotik di komunitas atau di apotek. Ini merupakan suatu hal yang sangat penting juga ya, karena sering sekali yang masih banyak ya belum terkendali ini adalah penggunaan antibiotik yang ada di komunitas seperti itu. Ya, jadi saya senang sekali ada beberapa kota ini yang contohnya misalkan saya waktu itu pernah ke Jogja ya, betul-betul strict ya, antibiotik ini tidak boleh dikeluarkan. Mungkin ada beberapa yang bisa memberikan contoh ya di kota lain, kalau beli antibiotik di apotek ini tidak akan diberikan. Nah, itu saya mungkin bisa sharing ya di sini kalau ada rekan sejawat sekalian yang sudah tahu nih di kota mana antibiotiknya benar-benar strict untuk tidak boleh diberikan gitu. Tapi masih ada memang ya banyak apotek yang antibiotiknya ini artinya tidak dikendalikan. Pasien pokoknya beli, ya sudah dilayani. Seperti itu. Padahal itu justru awal mula terjadinya resistensi di masyarakat. Kalau di masyarakat sudah katakanlah menggunakan antibiotik yang sudah golongan tinggi, yang poten, sudah generasi yang katakanlah cephalosporin yang sudah tinggi. Nah, itu nanti begitu masuk rumah sakit akan sulit kita memberikan terapinya. Karena di rumah sakit kan kita mengacu pada PPK yang mana harus dimulai dulu dari antibiotik yang generasi pertama, first line, second line, dan seterusnya. Gitu. Jadi memang sangat penting. Kemudian menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Apoteker Fendi dari penanya ya, mohon maaf saya lupa namanya tadi apoteker siapa. Jadi untuk pelatihan ya, untuk meningkatkan kepercayaan diri ya, memang kita harus punya bekal yang cukup ya, paling nggak pengalaman. Terus kemudian ada beberapa pelatihan dari KPRA, Kemenkes sendiri juga sebenarnya sudah sebelum pandemi ini sering mengadakan acara untuk bagaimana kita menjadi seorang reviewer ya, dari reviewer untuk kasus-kasus infeksi seperti itu. Kemudian bagaimana penerapan PPRA itu sudah beberapa kali dilaksanakan. Nah, kalau dalam era pandemi ini ya kita mau tidak mau ya harus aktif ya, jangan hanya kita standby aja di WA nunggu informasi. No, ada nih seminar tentang antibiotik kita ikut ya, jangan seperti itu. Kita juga harus proaktif ya, untuk mengupgrade ilmu kita harus selalu update gitu. Kemudian ada beberapa akun Instagram yang selalu update menginformasikan informasi seminar dan sebagainya. Nah, itu kita ikuti. Lalu kalau ada pelatihan-pelatihan ya sebisa mungkin kita ikuti, karena selain meningkatkan kepercayaan diri juga akan meningkatkan wawasan kita. Karena memang terus terang tidak bisa kita langsung apoteker baru terjun di rumah sakit KPRA untuk membetulkan. Jadi memang perlu adanya pembekalan terlebih dahulu. Selain tadi ya dukungan dari manajemen. Gitu. Mungkin itu kira-kira, dan yang terpenting adalah pahami dulu regulasinya. Tadi sudah saya sampaikan beberapa regulasi yang mengatur tentang PPRA seperti PMK nomor 8. Ya, kemudian dari SNARS juga diperlukan, itu nanti bisa dibaca lagi pedomannya seperti apa, juknisnya seperti apa. Untuk akreditasi internasional ada DCI, ada MMU1, penggunaan antibiotik yang prudent, seperti apa yang bijak. Nah, itu bisa dibaca lagi. Gitu. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Apoteker Fendi, semoga bisa membantu. Oke, terima kasih Apoteker Ridho. Mungkin kalau ngelihat jam kita udah 8:30 ya. Ini masih banyak banget pertanyaannya. Terima kasih teman-teman. Mungkin ini saya akan bacakan 2 pertanyaan terakhir ya, untuk mungkin bisa dijawab oleh narasumber kita, Apoteker Ridho dan Apoteker Nadia. Mungkin yang mohon maaf teman-teman yang belum terjawab, nanti akan kita coba bikin rangkumannya dan kita akan sekalian kirim nanti dengan tadi slide presentasi yang dibuat oleh pembicara kita. Mungkin untuk pertanyaan ini ada dari Apoteker Vicky Eka Saputri
izin bertanya bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik kepada dokter, terutama saat kita lakukan review terhadap penggunaan antibiotik pada pasien rawat inap, agar review yang sudah kita usulkan dapat diterima dan dipertimbangkan. Karena saat di lapangan masih ada beberapa dokter yang kurang terbuka terkait apa yang sudah kita usahakan dalam memenuhi peran kita sebagai apoteker untuk mengurangi terjadinya AMR ini. Mungkin apoteker Nadia boleh menjawab. Ya, Kak Fran. Jadi ya untuk pelatihan berkomunikasi memang awalnya dari kita sendiri ya apotekernya gitu. Kita melatih dari kita pertama bukan hanya segi mental aja gitu. Kita cuma berani tapi kita nggak ada wawasan gitu. Jadi emang harus bawa senjata dulu Kak Fran. Kita kalau mau ketemu dokter harus tahu nih jurnalnya apa, mau bahas apa, temanya bagaimana kayak gitu. Jadi ketika ada pertanyaan yang ditanyakan kita sudah siap. Kayak gitu sih. Lain-lainnya kita tetap memperkenalkan diri siapa kita gitu, bagaimana peran kita di pelayanan kefarmasian kayak gitu, sehingga kita harus membicarakan ini untuk bersama. Oke, terima kasih Apoteker Nadia. Mungkin Apoteker Ridho ada mau menambahkan? Ya, saya setuju sekali dengan yang disampaikan oleh Apoteker Nadia. Jadi tapi kalau saya memulainya mungkin dari kedekatan secara kultural dulu ya. Seperti itu, karena kita bekerja ya di rumah sakit, ya kita tidak sendiri, ya tidak seperti di apotek yang hanya tenaga farmasi, kita apoteker terus dibantu oleh asisten apoteker, tidak. Tapi kalau di rumah sakit kita banyak nakes lain, ya, dan juga nanti akan bertemu dengan yang non nakes seperti itu. Jadi untuk pertama ya kita harus bentuk dulu kedekatan secara kultural. Jadi kedekatan interpersonal itu menurut saya penting. Seperti itu. Jadi setelah kita timbul kedekatan kepada dokter, kepada teman sejawat apoteker, itu apabila kita akan memberikan saran atau masukan, itu akan lebih mudah. Di samping kita juga harus menguasai teknik komunikasi yang baik seperti apa, seperti itu. Dan ilmu atau bekal tadi juga penting, harus disiapkan, ya terkait terutamanya pada aspek obat, ya karena seperti yang tadi disampaikan ya, farmasi always trusted for your health, ya terutama pada bidang obat-obatan. Jadi itu kita harus kuat terkait dengan hal itu. Terus kemudian tambahan selain farmasi klinik, kita juga harus kuat juga dari aspek manajerial. Misalnya kita akan memberikan saran suatu obat A, ternyata obat tersebut tidak ada sediaannya. Nah kita mau tahu di mana bukan kita ya gitu. Jadi ibaratnya harus komprehensif antara farmasi klinik dan manajerial juga harus kita ketahui. Kita punya sediaan apa sih di unit kita gitu. Ya. Itu mungkin ya tambahan dari saya, jadi lebih diutamakan kedekatan kultural dulu ya, ibaratnya sudah kenal baru akan enak kita nanti komunikasinya. Itu mungkin tambahan dari saya, Apoteker Friendly. Oke, terima kasih Apoteker Ridho. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari sejawat Amar Abdul, mungkin boleh dijawab oleh Apoteker Nadia dan Apoteker Ridho juga. Apa tantangan yang sering dijumpai serta yang paling susah untuk diselesaikan dalam melaksanakan program pengendalian resistensi antimikroba ini? Mungkin dari Apoteker Nadia dulu. Ya kalau dari saya ya, maksudnya kita mulai untuk memperkenalkan gitu peran apoteker di pengendalian resistensi antibiotik ini emang nggak mudah gitu. Jadi kita harus pertama membentuk program yang otomatis stop order dulu nih, dari yang pelan dulu deh, misalnya ketorolak, terus kita buat yang narkotik gitu, nanti baru bertahap ke antibiotik apa dulu, misalkan ceftriaxone atau yang ringan-ringan, terus nanti bertahap ya sekarang ya untuk COVID-19 sendiri yang harus sesuai dengan tata laksana. Nah itu dari situ sih. Terus habis itu kalau itu sudah ya paling kalau sudah berjalan mudah ke depannya kayak gitu untuk terus bisa mengendalikan ini kayak gitu, lebih ke kebijakan dari PPRA itu sendiri dengan kerjasama dari direktur rumah sakit. Oke, terima kasih Apoteker Nadia. Mungkin Apoteker Ridho mau menambahkan. Ya baik, terima kasih Apoteker Friendly dan Apoteker Nadia. Saya setuju yang sudah disampaikan, saya hanya melengkapi aja. Jadi pertama memang ya, betul. Jadi kendala-kendala itu biasanya lebih ke teknis saat pelaksanaan, seperti itu. Jadi mungkin kita sudah bisa nih dari direktur membuat timnya, kemudian sudah ada
kebijakan atau mungkin SOP yang sudah kita buat. Kita kan bisa melihat ya dari PMK, terus kemudian kita bisa mengadopsi dari buku pedoman-pedoman yang sudah ada. Itu kan sebenarnya mudah. Nah, masalah terbesar yang sering ditemui ini adalah saat implementasi atau penerapannya yang sering miss atau lewat seperti itu. Jadi memang diperlukan tim yang solid dan konsisten ya dalam melaksanakan KPRA ini. Dan kita sebagai apoteker tidak bekerja sendiri. Ya, kita bekerja dengan klinisi, dokter, ya, perawat dan sebagainya ya untuk melaksanakan program KPRA ini. Ya, intinya kita tidak one man show ya, tidak apoteker sendiri, tapi kita bekerja sama dan kita dalam membuat tim ya harus solid dan saling mendukung. Intinya tadi ya, jangan kalau misalkan menemui ya banyak kasus nih dokter yang tidak mau menerima masukan. Ya, gini apa ya? Kalau KPRA ini sifatnya memberikan rekomendasi atau masukan. Kalaupun misalkan dokternya artinya kekeh ya dalam pemberiannya, ya dipersilakan saja. Tapi ingat itu ada kebijakannya, ya termasuk research tadi. Ya kebijakannya buat siapa? Direktur, bukan kita, ya kan? Nah, kita kembalikan saja ya seperti itu ke kebijakan. Jadi dirapatkan lagi di tim. Ya, nah, kalau misalkan terjadi suatu diskresi, jangan artinya kita yang bekerja sendiri ya. Ingat kita adalah suatu tim ya di PPRA gitu. Nah, tugas kita ya pokoknya aja adalah untuk tadi melakukan review atau telaah. Masuk antibiotik yang mana nih gitu, yang bisa nggak kita berikan. Kalau memang kita sudah sesuai dengan protap atau prosedur yang sudah disetujui direktur dan dari pihak klinisi tetap meminta ya kita teruskan saja ke tim KPRA untuk nanti ditindaklanjuti ke DPJP atau dokter. Jadi bukan kita sendiri yang melawan atau menabrakkan diri, ibaratnya seperti itu. Kan tadi ada salah satu contoh ya dari SOP atau prosedurnya. Mungkin itu juga bisa diadopsi. Jadi yang selama ini dibayangkan ketakutan adalah, aduh gimana nanti menghadapi dokter-dokter senior, apalagi kita apoteker baru. Ya dokternya sudah spesialis, konsultan, profesor. Ya, sedangkan kita nyun sewu baru apoteker, masa menghadapi profesor sudah ibaratnya sudah kalah di awal gitu. Nah, makanya perlu dibuatin tadi ya untuk diskusi sifatnya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan apoteker Randy. Oke, terima kasih apoteker Ridho dan juga apoteker Nadia. Mungkin waktu kita sudah habis ya, mungkin ada agak sedikit overtime. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di webinar ini. Mungkin saya akan mengambil sedikit ya tadi take home message yang bisa kita ambil dari webinar ini, bahwa tadi seperti yang dijelaskan oleh apoteker Ridho dan apoteker Nadia, kolaborasi interprofesi itu sangat penting ya dalam penatagunaan antibiotik ini. Nah, bagaimana juga kita apoteker diharapkan dapat menjadi agen of positive change ya, memberi perubahan positif ke arah yang lebih baik dan memberi manfaat kepada masyarakat luas, sehingga profesi apoteker semakin dipercaya oleh masyarakat. Terima kasih untuk para pembicara, semoga kita bisa kolaborasi ya untuk event selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama webinar ini, dan juga untuk teman-teman yang tadi pertanyaannya mungkin yang mirip-mirip saya ada satukan yang belum sempat dijawab, mungkin nanti akan dirangkup. Nah, atau mungkin dari Kanadia, apoteker peduli AMR ini ya, welcome untuk menjawab lewat IG ya, Instagram apoteker peduli AMR di @apote.peduli_AMR, betul ya? Dan ya, mungkin betul. Dari apoteker Ridho ada @ridlo P ya terakhir ya. Iya, silakan. Jadi saya terbuka apabila kita diskusi lebih lanjut ya, kita belajar bersama untuk ya hal ini. Silakan bisa ke WA saya, tadi sudah saya sampaikan 811 3222 atau ke Instagram, DM Instagram. Ya nanti insya Allah saya balas di RIDLOP. Ya bisa follow, kemudian bisa DM. Karena keterbatasan waktu ini. Begitu. Betul. Terima kasih. Karena sayang sekali sih terbatas waktu ya, kita tadi 15 menit, ini udah overtime juga sih 20 menitan, tapi masih belum bisa menjawab semua pertanyaan, tapi kami harap dari webinar ini dapat materi yang bermanfaat buat kita semua, dan kita juga bisa, semoga untuk para pembicara bisa kolaborasi ya untuk event selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan,
Dan untuk penutupan kita sebelum berakhir, kita foto bersama dulu ya. Mungkin bisa dibantu oleh panitia, kita bakal foto bersama. Untuk teman-teman, boleh open cam sebentar ya. Setelah itu kita akan umumkan 3 pemenang yang akan mendapatkan door prize berdasarkan penanya terbaik tadi ya. Kak Fran, sambil nunggu teman-teman buka kamera, saya izin ngajak teman-teman nih, apoteker semua yang ada di sini, ya, apabila mau join sama kami, gitu, apoteker peduli AMR, bisa langsung follow Instagram kami di @apt.amr, kalau Facebooknya adalah aptamr, gitu. Di sana banyak kegiatan-kegiatan kita juga, tiap hari event bulanan, bisa langsung dipantengin aja Instagram kita. Oke, Bapak Ibu dan teman sejawat sekalian terima kasih yang apoteker ingin Nadia. join untuk Yang foto dipan- bersama, silakan di open cam-nya, akan saya bantu ambil. Oke, ini ada 3 page ya. Jadi nanti ketika dimulai senyumnya mohon ditahan. Oke, sebentar. Oke, saya ambil page pertama. 1, 2, 3. Oke, tahan. Page kedua, 1, 2, 3. Oke, 1 page terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak, Ibu, dan sejawat apoteker. Saya kembalikan ke Mas Randi. Oke, terima kasih apoteker Benny. Mungkin saya sebelum tutup, saya umumkan 3 penanya terbaik ya. Mungkin nanti akan dihubungi oleh panitia lewat direct message, mungkin bisa dibantu. Yang Ya, pertama, silakan Mas Randi. Oke, yang pertama penanya terbaik ada sejawat kita Ammar Abdul. Lalu yang kedua dari apoteker Vicky Eka Saputri. Lalu yang ketiga sejawat kita Rantabran. Ya, mungkin 3 orang ini mohon jangan langsung live, mungkin akan dihubungi oleh panitia ya dari kita. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah mau gabung dalam acara memeriahkan World Pharmacist Day. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Apoteker Sedunia, maju terus apoteker muda Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di selanjutnya. Thank you semuanya, terima kasih. Thank you Friendly dan tim, terima kasih banyak buat hari ini. Terima kasih Kang Aldi, selamat istirahat semua. Terima kasih. Selamat malam semuanya, good luck. Sehat-sehat terus semuanya. Ilmunya hari ini. Terima kasih share ilmunya. Iya, semoga manfaat. Terima kasih. Oke, untuk 3 pemenang tadi apa udah info ke Mas Baik? Mas Baiknya udah hilang ya? Halo, belum sih. Tadi aku udah info di chat. Mohon Oke. WA ke WA bisnisnya AWPG, nanti kami balas. Tadi Kak Ammar Abdul, Vicky Eka Saputri ya. Satu lagi siapa ya Mas? Tarantam siapa? Mungkin kita minta WA-nya dulu. Oke. Rantabran.
Bisa sekarang deh, kalau masih ada Bapak Apoteker Tabran, Apoteker Fikih Eka Saputri, dan Amar Abdul. Untuk Bapak Ibu yang menanyakan terkait materi, akan coba kita tanyakan dulu ke pembicara nanti ya. Jika bersedia dibagikan, akan kita bagikan via email. Kemudian untuk apoteker fikih dan apoteker Rantabran, apoteker Ahmad Abdul, apa masih ada? Boleh di-share kontaknya, WA-nya akan kita hubungi nanti setelah acara untuk surprise-nya. Baik, terima kasih. Oke, ini udah ada. Oke, untuk apoteker fikih boleh di infoin nomor WA-nya ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Udah ada 3 di sini ya. Mama yang mabuk. Mama, ini punya Mama. Ini punya Mama. Ini punya. Oke, udah kita catat. Nanti akan kita hubungi ya semua 3 pemenang door prize-nya. Terus akan saya akhiri sesi Zoom ini. Terima kasih lagi semua yang sudah hadir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih juga Kak Ridlo, Kak Nadia, dan Kak Fandi. Bye-bye dan sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya.